Halo saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini, saya akan berkatekese mengenai bid'ah atau ajaran sesat yang menyelimuti kehidupan gereja pada tahun 300-an atau sekitar abad pertama. 3 ajaran sesat yang dialami oleh gereja atau yang dihadapi oleh gereja pada abad pertama atau abad 300-an, pada tahun 300-an. Yang pertama, Arianisme. Ya, ajaran Arianisme ini muncul sekitar tahun 300-an. Diajarkan oleh seorang imam dan teolog yang bernama Arius. Ia berpendapat bahwa Yesus bukan Allah, melainkan makhluk ciptaan. Dan memang Yesus dianggap makhluk ciptaan yang paling istimewa dan mulia, tetapi tetap saja bukan Allah sendiri. Dan logika Arius sangat sederhana. Kalau Allah itu kekal, tidak pernah diciptakan dan tidak berubah, maka Yesus yang lahir di dunia ini dan mengalami penderitaan pasti bukan Allah. Dan menurut Arius, karena Yesus lahir, maka ia pasti memiliki awal atau mula. Dan jika memiliki awal mula, berarti ia diciptakan. Maka Yesus tidak setara dengan Allah Bapa, karena hanya Allah yang benar-benar kekal. Pandangan ini sangat bermasalah dengan iman Kristen. Mengapa? Karena dalam kitab suci dan tradisi gereja sejak awal, diyakini bahwa Yesus adalah putra Allah yang satu dan sehakikat dengan Bapa. Kalau Yesus hanya makhluk ciptaan, maka penebusan disalib kehilangan maknanya. Hanya Allah sendiri yang bisa menyelamatkan, dan itulah yang dilakukannya dalam pribadi Yesus Kristus. Dan gereja menolak ajaran Arius dalam konsili Nikea tahun 325, dan dalam konsili ini ditegaskan bahwa Yesus adalah sehakikat dengan Bapa, atau dalam bahasa Yunani homoousios, bukan ciptaan melainkan sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Yang kedua, Nestorianisme. Sekitar abad kelima muncullah ajaran Nestorianisme yang dinamai menurut nama dari penggagas ajaran ini, yaitu Nestorius. Dia adalah seorang uskup agung Konstantinopel. Nestorius berusaha menjelaskan bagaimana Yesus bisa sekaligus Allah dan manusia. Namun karena ingin menjaga kemurnian gambarannya tentang Allah yang tinggi dan surgawi, ia akhirnya memisahkan antara pribadi Allah dan pribadi manusia dalam diri Yesus. Menurut Nestorius, dalam Yesus ada dua pribadi yang berbeda, pribadi ilahi dan pribadi manusia. Jadi ketika melihat Yesus berjalan, makan, dan menderita, itu adalah pribadi manusianya. Sedangkan pribadi ilahinya tetap jauh di surga dan tidak tersentuh oleh penderitaan. Dan masalah besar dari ajaran ini adalah bahwa Nestorius memisahkan Allah dan manusia dalam diri Yesus. Padahal ajaran Kristen mengajarkan bahwa Allah benar-benar menjadi manusia dalam satu pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus. Ia bukan dua pribadi, tetapi satu pribadi yang memiliki dua kodrat ilahi dan kodrat manusiawi. Gereja menolak pandangan ini karena dari sejak awal umat Kristen percaya bahwa Yesus yang dilahirkan Maria adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dan ajaran Nestorius dikutuk oleh Konsil Efesus pada tahun 431. Dan gereja menegaskan bahwa dalam diri Yesus ada satu pribadi, yaitu pribadi ilahi. Dan Maria sungguh-sungguh adalah Bunda Allah karena ia melahirkan putra Allah dalam wujud manusia. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu monofistisme. Aliran ini terdapat pada abad kelima, dan para penganutnya antara lain Eutyches, seorang arkimandrit dari sebuah biara di Konstantinopel, yang menerima dengan hormat besar kesatuan pribadi Yesus, dan dia juga melawan kaum Nestorian tadi. Tetapi kesatuan itu mereka artikan sedemikian rupa sehingga Kristus dalam pengertian mereka hanya mempunyai satu kodrat saja, atau monos, atau fisis, yaitu hanya kodrat ilahi saja. Pada hemat mereka, Kristus memiliki kodrat manusiawi. Ini berarti bahwa tingkah laku manusiawi Yesus tidaklah ditanggung dan ditampung oleh
kodrat manusiawi. Dengan kata lain, Sang Putra Allah berbuat seolah-olah ia manusia juga. Padahal tidak. Yesus bukan sungguh-sungguh manusia, melainkan dalam rupa belaka seorang manusia. Allah lah yang berjalan-jalan di bumi kita ini. Kemanusiaan Yesus dianggap hanya semu saja. Dan untuk melawan ajaran ini mengenai monofisitisme, diadakanlah Konsili Chalcedon pada tahun 451. Dan di hadapan pada anggapan yang keliru ini, konsili menggaris bawahi kemanusiaan Yesus dengan menegaskan bahwa dalam diri Yesus yang satu dan tunggal itu hadirlah bukan saja kodrat ilahi, tetapi juga kodrat insani seluruhnya. Di dalam seorang manusia yang sungguh-sungguh, yaitu dalam Yesus dari Nazaret, tampaklah Allah yang sungguh-sungguh pula. Sama baiknya seperti Yesus, sama dekatnya, sama luhurnya, sama tergerak hati karena belas kasihan, sama terlibat dalam perjuangan melawan kejahatan. Begitulah Allah yang maha luhur. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ya, demikianlah penjelasan mengenai bid'ah atau ajaran sesat yang menyelimuti gereja pada sekitar tahun 300-an sampai tahun 500-an. Dan saya mohon pamit, semoga berguna dan bermanfaat bagi kita sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.